Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam program pembelajaran jarak jauh pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 8 di SMP Negeri 3 Ngaglik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang pertemuan yang sudah lalu, yaitu arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia bagian yang kedua. Itu adalah semangat dan komitmen Sumpah Pemuda bagi bangsa dan negara Indonesia. Materi ini nanti kita akan bagi menjadi 3. Namun sebelum para siswa peserta didik mengikuti pemaparan singkat ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa disilahkan. Cukup. Nah, ini materi ini kita akan bagi menjadi 3. Itu semangat dan komitmen para pemuda. Yang kedua, nilai-nilai Sumpah Pemuda. Yang ketiga, nilai dan semangat komitmen Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika. Semangat dan komitmen para pemuda melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda berusaha menyatukan visi dan misi menuju Indonesia merdeka. Dengan kesadaran bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan merupakan senjata yang paling ampuh untuk meraih kemerdekaan. Pemuda Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat, agama, bahasa daerah, akan tetapi mereka menyatakan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Jadi semangat, komitmen, kemauan, dan janji para pemuda. Jadi semangat dan komitmen, itu kemauan, janji, atau sumpah dari para pemuda yang pada tanggal 28 Oktober 1928 mereka menyatakan bahwa kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Karena persatuan dan kesatuan itu merupakan alat yang paling ampuh sampai saat ini. Kita bisa lihat dalam masa pandemi ini betapa pentingnya persatuan di antara kita, baik itu teman sejawat, orang tua, tetangga, bapak ibu guru. Nah, ini kan semua demi kemajuan kita saat ini ya. Orang tua sekarang menyediakan fasilitas untuk pembelajaran jarak jauh, bapak ibu guru menyiapkan materi, teman dengan media internet saling membantu. Itulah persatuan yang sekarang. Jadi senjata yang paling ampuh untuk saat ini ya, kalau dulu kan senjata paling untuk meraih kemerdekaan. Karena dengan persatuan dan kesatuan, kemerdekaan itu bisa diraih. Kalau saat ini para siswa ingin pandai, ya harus mengangkatkan persatuan itu. Jangan sampai kita ego pribadi. Ingat bahwa politik divide et impera itu adalah melemahkan bangsa kita. Atau politik adu domba itu melemahkan negara kita, bangsa kita. Jadi dengan semangat, kemauan, dan komitmen atau janji para pemuda, kemerdekaan bisa diraih. Sampai hari ini kita bisa menikmati perjuangan beliau-beliau yang sudah mendahului. Dengan semangat Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Nusa kita itu tinggal di Jawa, ada yang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Tapi kita menyatakan itu adalah nusa atau pulau Indonesia, kepulauan Indonesia. Kita satu bangsa Indonesia. Kita ada yang di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, Bali, Lombok. Kita bangsa Indonesia. Bukan
bukan suku-suku. Kita punya suku, tapi komitmen satu bangsa Indonesia adalah utama. Satu bahasa, bukan berarti kita meninggalkan bahasa ibu kita atau bahasa daerah kita, tetapi demi persatuan kita menggunakan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu seperti itu. Selanjutnya, nilai-nilai Sumpah Pemuda. Kita bisa lihat ada beberapa nilai Sumpah Pemuda yang saling keterkaitan antara satu nilai dengan nilai yang lain. Cinta tanah air sudah tidak diragukan lagi. Para pemuda pada waktu itu bagaimana cara ingin memerdekakan tanah airnya. Salah satunya dengan apa jalannya? Harus ada persatuan di antara kita. Ada Jawa, Sumatera, Celebes, dan lain-lain itu menyatakan bersatu bahwa kita satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Jadi persatuan itu sangatlah penting. Dengan kerelaan mereka berkorban mengutamakan kepentingan bangsa ini, bukan kepentingan daerahnya masing-masing, bukan golongannya masing-masing. Mereka dapat menerima dan menghargai perbedaan. Jadi rela berkorban dengan semangat persaudaraan bahwa saya yang asalnya dari Sulawesi, yang dari Papua, yang dari Jawa, yang dari Kalimantan, Sumatera, kita itu harus ada persatuan, bisa menghargai menerima perbedaan agar kepentingan bangsa ini bisa tercapai apa? Merdeka dengan semangat persaudaraan itu. Mereka saling gotong royong, kerjasama. Nah, nilai-nilai itulah yang harus kita teladani. Nah, pada saat ini bagaimana kita meneladani itu? Cinta tanah air sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pemuda di masyarakat, cinta tanah air di keluarga itu bagaimana? Contohnya kita cinta tanah air di lingkungan kita, dengan menjaga lingkungan kita, jangan sampai membuang sampah sembarangan dan lain-lain. Jangan pencemaran. Persatuan bersama tetangga kita, mari kita bersihkan kalau ada yang kotor, ada yang rusak, kita benahi bersama-sama. Seorang pelajar bagaimana cinta tanah airnya, belajar dengan giat di sekolah, tidak merusak fasilitas di sekolah, karena di sekolah itu adalah tanah air kalian untuk belajar. Di samping di keluarga, di rumahmu juga tanah airmu. Lingkup besarnya tanah air Indonesia. Kalau kita sebagai seorang pelajar kita bisa cerdas, pandai, berarti tanah air kita akan diselamatkan oleh orang-orang cerdas. Jangan sampai kita menjadi sampah masyarakat, hanya akan merusak tanah air Indonesia. Dengan apa? Persatuan, rela berkorban. Sekolahan jangan sampai malas itu, wah itu yang membersihkan. Maksud saya seorang siswa, bukan. Karena itu pembelajaran untuk kita. Dimanapun kita berada, jaga kebersihan. Rela berkorban. Wah, saya harusnya bermain, harus belajar di rumah. Itu kan kerelaan untuk berkorban. Saya harus main game, tidak boleh. Kita harus boleh main game, tetapi belajar itu lebih utama. Jadi internet, HP itu digunakan untuk hal yang positif. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, jangan sampai hanya untuk kepentingan pribadi atau golongannya. Sebagai seorang pelajar ketika di sekolah, ketika di masyarakat, ketika di lingkungan keluarga besar, nah itu kita harus bisa membedakan di mana kita posisinya. Bahwa komunitas yang lebih besar dalam arti ini di sini adalah bangsa dan negara kita. Itu yang diutamakan. Kalau di keluarga dengan di keluarga besar, ya kita harus tahu jangan sampai ego pribadi kita yang dimenangkan, karena keluarga besar butuh persatuan. Kalau kita harus rela menerima dan menghargai perbedaan. Kalau di antara keluarga besar kita ada 10 keluarga, yang 9 setuju, keluarga kita yang tidak itu, kita harus bisa menerima bahwasanya perbedaan, kesepakatan itu disepakati bersama-sama.
kita laksanakan dengan semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan ketika kita di sekolah, di keluarga, bahwasanya mereka adalah saudara-saudara kita, saling membantu. Persatuan ini saling membantu, bukan bersaing. Karena kita itu butuh saling bantu membantu, bukan kita sebagai musuh. Itu bukan seperti itu. Gotong royong dan kerjasama itulah yang kita butuhkan dengan semangat persaudaraan kekeluargaan itu tadi. Anak-anak atau para siswa atau kita semua sering kan mendengar ada istilah outbound. Di sana itu kan kita di kelompok-kelompok kan, kita itu tujuannya adalah bisa kerjasama antara satu dengan yang lainnya untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, jadi kalau satu kelompok nanti suruh jalan bersama, tapi malah ada yang lari, nah itu yang meninggalkan. Nah itu berarti kan aspek persatuannya kan nggak ada. Nah itu harus kita kembali pada cinta tanah air, persatuan, rela berkorban, mengutamakan kepentingan bangsa, menerima dan menghargai perbedaan, semangat persaudaraan, gotong royong dan kerjasama. Itu nilai-nilai Sumpah Pemuda yang saat ini sampai saat ini bisa kita terapkan. Tinggal kita bagaimana. Nah, itu nilai-nilai Sumpah Pemuda. Selanjutnya adalah nilai semangat dan komitmen Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Dengan ikrar Sumpah Pemuda, persatuan bangsa telah terbukti menjadi kekuatan yang sangat besar untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Pada masa kini, para pemuda berkewajiban menjaga dan meneruskan semangat Sumpah Pemuda dengan menjunjung persatuan di antara kebinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Harus diingat bahwasanya bangsa Indonesia, negara Indonesia adalah plural, berbineka, beraneka ragam. Itu harus kita sadari. Kita tidak bisa menghindari, itu sudah kodrat bahwa kita bangsa Indonesia adalah berbineka, beraneka ragam, majemuk, plural, baik itu suku, agama, adat istiadat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, nilai semangat komitmen Sumpah Pemuda waktu itu, mereka berikrar bahwa satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Nah, untuk saat ini kita bagaimana? Kita harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan demi kemajuan bangsa. Hanya dengan persatuan dan kesatuan bangsa ini dapat maju. Karena kalau kita sampai disintegrasi atau perpecahan di antara kita, niscaya kita tidak akan bisa membangun bangsa ini. Jadi bangsa ini tidak akan maju. Para siswa atau kita semua bisa tengok, ketika suatu bangsa banyak yang berkonflik, mereka tidak akan bisa membangun negaranya, bangsanya. Kenapa? Hanya konflik saja yang mereka lakukan. Ini jangan sampai terjadi di negara kita, di bangsa kita jangan sampai. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, menjadikan kemajemukan bangsa bukan pembeda, tapi sebagai potensi untuk kemajuan bersama. Seperti tadi Pak Lia sudah mengatakan, itu sudah kodrat bahwa kita adalah berbineka, majemuk, beraneka ragam. Itu jangan jadikan sebagai potensi konflik, tapi potensi untuk kemajuan bangsa, kekayaan bangsa kita. Taruhlah, mohon maaf, di Kalimantan ada sumber daya alam banyak, di Jawa kurang, saling melengkapi. Jawa penduduknya padat, ada tenaga kerja ke sana. Di Papua, di Sumatera, Sulawesi, tentu ada hal yang ada di sana, di sini tidak ada, yang di sini ada, di sana tidak ada. Kita saling melengkapi demi kemajuan bangsa. Yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Para siswa atau kita semua ingat tentunya bahwasanya ketika Pancasila dulu disepakati oleh para pendiri negara kita, ada suatu hal, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya.
Piagam Jakarta, tetapi dengan kerelaan bahwasanya Indonesia itu tidak hanya satu agama saja, tetapi ada agama-agama lain, ada kepercayaan yang lain. Makanya dengan ketuhanan yang Maha Esa yang bisa diterima oleh semua agama, semua aliran, itu menjadikan kesepakatan para pendiri negara alat pemersatu bangsa kita. Jadi Pancasila itu jadi pedoman bahwa kita menjadi bangsa Indonesia, pemersatu bangsa. Itu menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa dari yang berbeda-beda tadi, yang agama A, agama B, salah satu contohnya. Yang keempat, bangga menjadi bangsa Indonesia dengan mengisi kemerdekaan yang telah diraih. Nah, tentu para generasi sekarang harus ingat perjuangan beliau-beliau yang sudah mendahulu kita itu. Mereka rela jiwa dan raganya dikorbankan demi kemerdekaan. Nah, sekarang ini kita sebagai generasi muda harus bisa menjadi mengisi kemerdekaan ini. Karena jangan sampai kita ini nanti dipimpin atau dijajah oleh negara lain atau bangsa lain. Kita harus bisa hidup di negeri kita sendiri, menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Ketika kita dijajah, mereka yang menjajah kita datang ke tanah air kita, mereka memimpin kita, tapi kita yang punya tanah air, yang punya rumah, dipimpin oleh itu. Jangan sampai karena belum ada persatuan, belum ada kecerdasan yang untuk bisa menjadi alat untuk mengusir mereka. Makanya dengan ikrar satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, nah, itu kan menjadikan kemerdekaan bisa kita raih dan bisa kita nikmati sekarang. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jangan sampai atas nama pribadi, atas nama golongan tertentu, semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia kita terpecah. Saya ingatkan kembali bahwasanya para penjajah dulu, terutama penjajah Belanda, datang ke Indonesia, bahwa Indonesia itu, bangsa Indonesia itu harus dipecah belah supaya bisa dikuasai. Sekarang ini jangan sampai itu terulang kembali. Nah, dengan perpecahan itu hancurlah negara kita. Itu ya, jadi harus ada kerelaan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keenam selanjutnya adalah peduli terhadap lingkungan sekitar. Jadi kepedulian kita, meningkatkan kepedulian, jangan apatis, jangan cuek, bahwasanya lingkungan kita itu adalah saudara kita, bagian dari kita. Jadi dengan semangat, komitmen Sumpah Muda, persatuan dan kesatuan mereka adalah bagian dari kita. Lingkungan kita adalah keluarga kita. Nah, kalau kita bisa melaksanakan itu, tentunya bangsa dan negara kita akan lambat laun akan menjadi baik, menjadi jaya. Nah, itu saya kira itu yang Pak Ria bisa paparkan sedikit. Nah, nanti para siswa bisa menambah lagi materi dari beberapa sumber, ditanyakan pada beberapa pihak atau dari siapa saja yang bisa menjawab atau bisa menambah materi itu. Jadi kita semakin kaya, tingkatkan persaudaraan kita. Itu yang Pak Ria bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.